Apa sebenarnya 5 dimensi di Interstellar? Apakah itu sekedar ruang aneh di dalam black hole? Atau justru cara film ini menggambarkan waktu dari perspektif yang lebih tinggi? Di video ini, kita akan langsung bahas inti pentingnya. Apa itu dimensi? Kenapa manusia bisa disebut hidup di 4 dimensi? Bagaimana analogi flatland membantu kita memahaminya? Dan kenapa Tesseract menjadi gambaran 5 dimensi di Interstellar? Jadi, siapkan kopi dan buka pikiranmu, karena setelah ini kita akan masuk ke salah satu konsep paling rumit sekaligus paling menarik di Interstellar. Untuk memahami semua ini, kita harus mulai dari satu hal yang paling dasar, dimensi. Dimensi adalah cara kita memahami keberadaan sesuatu di dalam realitas. Dimensi pertama hanyalah sebuah garis. Ia hanya punya satu arah, maju atau mundur. Dimensi kedua memiliki panjang dan lebar, seperti gambar di atas kertas. Dimensi ketiga adalah dunia yang kita tinggali sekarang, panjang, lebar, dan tinggi. Semua benda yang kita lihat, sentuh, dan rasakan berada di dalam 3 dimensi ruang ini. Tapi sebenarnya, manusia tidak hanya hidup di 3 dimensi. Kita hidup di 4 dimensi. 3 dimensi ruang dan 1 dimensi lain yang selalu kita jalani setiap saat, waktu. Tanpa dimensi keempat ini, tidak akan ada gerakan, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada proses. Kita tidak akan berjalan, berbicara, tumbuh, menua, atau bahkan berpikir. Karena semua yang kita lakukan sebenarnya adalah pergerakan di dalam ruang yang terus dibawa maju oleh waktu. Jadi dalam arti tertentu, manusia sebenarnya hidup sebagai makhluk 3 dimensi di dalam realitas 4 dimensi. Kita punya bentuk 3 dimensi, tetapi keberadaan kita selalu bergerak bersama waktu. Dan kalau logika ini diteruskan, maka makhluk 4 dimensi secara teori bisa hidup di realitas 5 dimensi, makhluk 5 dimensi di realitas 6D, dan seterusnya. So what this kind of means is that our three-dimensional world is within a four-dimensional world, and the four-dimensional world is within a fifth-dimensional world, and so on. Semakin tinggi dimensinya, semakin luas pula cara makhluk itu melihat kenyataan. Hanya saja, manusia tidak bisa melihat waktu dari luar seperti kita melihat panjang, lebar, dan tinggi. Kita hanya bisa menjalaninya. Dan untuk memahami ide ini, ada satu analogi yang sangat membantu. Bayangkan sebuah dunia bernama flatland. Dunia ini hanya memiliki 2 dimensi, panjang dan lebar. Semua makhluk di sana hidup dalam keadaan datar. Mereka tidak mengenal tinggi, mereka tidak mengenal atas atau bawah. Bagi mereka, realitas hanya sebatas permukaan. Lalu suatu hari, sebuah makhluk dari dimensi ketiga masuk ke dunia mereka. Makhluk itu berbentuk bola, tapi bagi penduduk flatland, bola itu tidak terlihat sebagai objek 3 dimensi utuh. Yang mereka lihat hanyalah lingkaran yang tiba-tiba muncul, membesar, lalu mengecil dan menghilang. Karena mereka hanya bisa memahami irisan dari sesuatu yang sebenarnya jauh lebih besar. Can't you understand anything? Look, if a point moves north and leaves a luminous wake, what name would you give that wake? A straight line. And how many points would it have? 2. Now, let's move that line parallel to itself, a distance equal to its length. What would you call its wake? A square. And how many sides does a square have? How many angles, points? 4 sides, 4 angles, 4 points. Now imagine a square moving parallel to itself, upward. What do you mean? Northward? Upward. Pass every point in a square up so that no point passes through any position previously occupied. Each point draws a new line on its own. You're hurting my brain. Tapi kejadian paling penting bukan itu. Makhluk bola itu kemudian mengangkat salah satu makhluk 2 dimensi keluar dari flatland.
There's only one other thing to do. It's never been done before. I suppose I'll have to do it. Do what? Murder me? You've done everything else! Nothing of the sort. It will be painful, and I could get into trouble, but I've got no choice if the gospel of 3 dimensions is to be revealed. Hang on, Apostle. 1, 2, 3. Out of Flatland we go! I'm mad. I'm insane. What have you done to me? Lifted you out of Flatland into reality. Untuk pertama kalinya, makhluk datar itu melihat dunia dari sudut pandang yang lebih tinggi. Ia melihat seluruh Flatland sekaligus. Ia melihat batas-batas yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Ia melihat bahwa dunia yang selama ini ia anggap sebagai seluruh kenyataan ternyata hanyalah bagian kecil dari kenyataan yang jauh lebih besar. Ketika ia kembali ke dunianya, ia mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia alami, tapi tidak ada yang percaya. Karena bagi makhluk 2 dimensi, dunia 3 dimensi terdengar mustahil. I was there, sort of. I was in Spaceland looking down on the Flatland and saw President Circle arresting you. He had no right. I can get you off. I know I can. All I have to do is explain to them that up, up, not northward, but up, above, on top of. They'll understand then. I should have remembered all of the words, but I was distracted and beside myself. I was sick, but listen, B, there's another dimension. There's a 3rd dimension, and I'm here to spread the word. What? Are you mad? You're a monster! You're gonna get us all killed! Die! Die! Dan mungkin begitulah posisi kita ketika mencoba memahami dimensi yang lebih tinggi. Mungkin kita seperti makhluk Flatland itu, hidup di dalam realitas yang kita anggap utuh, padahal bisa jadi masih ada lapisan lain yang tidak mampu kita lihat. Sebelum manusia mulai memikirkan semua ini secara serius, cara kita memahami alam semesta jauh lebih sederhana. Sebelum Einstein, banyak orang percaya bahwa ruang dan waktu adalah 2 hal yang benar-benar terpisah. Ruang dianggap sebagai panggung besar tempat semua benda dan peristiwa berada. Sedangkan waktu dianggap sebagai jam universal yang berdetak sama untuk semua orang, dimanapun mereka berada. Artinya, waktu dipahami sebagai sesuatu yang mutlak. Maju 1 detik, ya tetap 1 detik. Untuk siapapun dan dalam kondisi apapun. Namun cara pandang ini berubah drastis ketika Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas. Einstein menunjukkan bahwa ruang dan waktu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Keduanya menyatu dalam satu struktur yang disebut space-time. Dalam pandangan ini, ruang dan waktu saling berkaitan. Bahkan gravitasi pun bukan sekedar gaya tarik biasa. Gravitasi adalah kelengkungan dari ruang waktu itu sendiri. Jadi, semakin besar massa suatu benda, semakin besar pula kelengkungan ruang waktu yang ia ciptakan. Dan karena waktu adalah bagian dari struktur itu, waktu juga bisa ikut terpengaruh. Inilah kenapa waktu bisa berjalan lebih lambat di dekat gravitasi yang sangat kuat. Konsep inilah yang menjadi fondasi ilmiah dari Interstellar. Film ini tidak asal membuat cerita tentang perjalanan waktu. Ia berangkat dari gagasan bahwa ruang dan waktu memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Di Interstellar, semua konsep ini tidak berhenti di teori. Film ini membawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih liar. Kalau manusia hidup di dalam 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, lalu bagaimana jika ada makhluk yang bisa melihat waktu seperti kita melihat ruang? Bagaimana jika masa lalu, masa kini, dan masa depan bukan sesuatu yang harus dijalani satu persatu, tetapi sesuatu yang bisa dilihat sekaligus? Pertanyaan itulah yang akhirnya membawa kita ke salah satu bagian paling mind-blowing dalam film ini, Tesseract. Di akhir film, Cooper masuk ke dalam sebuah struktur aneh yang tampak seperti ruang tak berujung yang terhubung ke berbagai momen di kamar Murph. Tempat ini disebut Tesseract. Di sana, waktu tidak lagi berjalan lurus. Cooper tidak mengalami waktu seperti manusia biasa.
ia justru bisa melihat banyak momen dari masa lalu Murph secara bersamaan. Bagi Cooper, waktu tidak lagi sekedar dijalani. Waktu menjadi sesuatu yang bisa diamati. Dan disinilah film mulai bermain dengan gagasan dimensi kelima. Kalau di dimensi keempat kita hidup di dalam waktu, maka di dimensi kelima waktu mulai terlihat seperti ruang. Maka Tesseract bukan sekedar tempat aneh dengan visual rumit. Tesseract adalah cara film ini menunjukkan seperti apa rasanya ketika seseorang melihat waktu dari perspektif yang lebih tinggi. Dan dari sinilah muncul pertanyaan berikutnya. Kalau tempat itu memang ada, lalu siapa yang menciptakannya? Sepanjang film, NASA menyebut pencipta wormhole dan Tesseract sebagai Day. Pada awalnya, Day terdengar seperti makhluk misterius, seolah ada entitas asing yang lebih cerdas, lebih tinggi, dan lebih maju daripada manusia. We had no choice. But something sent you here. They chose you. Or who's they? Hit a wormhole. It appeared 48 years ago. And it leads where? Another galaxy. Now, a wormhole is not a naturally occurring phenomenon. Someone placed it there. They? And whoever they are, they appear to be looking out for us. Tapi semakin dekat film ini ke akhir, kita justru diarahkan pada satu kesimpulan yang jauh lebih menarik. Day bukanlah alien. Day adalah manusia. Manusia di masa depan yang telah berkembang sampai mampu memahami dimensi yang lebih tinggi dan memanipulasi ruang waktu. They didn't bring us here to change the past. Say that again. They didn't bring us here to change the past. Oh, they didn't bring us here at all. We brought ourselves. Jadi pertolongan yang datang dalam film ini bukan berasal dari luar umat manusia, ia datang dari manusia itu sendiri. Dan pemahaman ini penting, karena begitu kita tahu siapa Day, kita mulai mengerti bahwa tujuan mereka bukan mengubah masa lalu. Mereka justru sedang memastikan bahwa masa lalu tetap terjadi seperti yang seharusnya. Tapi untuk sampai pada kesadaran itu, Cooper harus melewati satu hal yang sangat manusiawi, penyesalan. Stay! Come on, Murph, come on. What's his name? Tell him, Murph. Make him stay. Make him stay, Murph. Make him stay, Murph. Don't let me leave, Murph. Don't let me leave, Murph. No!